katanya seorang ustadz yang dari Garut itu, dia ceramah sambil duduk manis di atas kursi, sambil dengan mengeluarkan, kalau menurut gue sih itu kata-katanya tidak pantas dikeluarkan dari mulut seorang ustadz ya. Segimana kesel, segimana benci, segimana nggak suka juga. Kudak sekedik ameng, sekudak sekedik tuang. Oh, bakal jadi Kudanil ya Maya. Dia juga di sini menyamaratakan kalau wanita yang suka makan dia katakan Kudanil. Berarti di sini dia seorang ustadz tapi tidak bisa menjaga marwahnya seorang perempuan, seorang gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blon. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna. Lain ukur hanya sebatas miwir ngomong di nabi biwir. Bagaimana? Bapak yang terhormat, Bapak Ustadz yang sok suci, sok benar, sok paling mengerti tentang agama. Pesantren yang gimana dulu yang menjadi musuhnya Pak Deddy Mulyadi? Ternyata yayasannya dia itu adalah salah satu yang harusnya mendapatkan dana hibah tahun ini loh, sebesar 1,3 M. Cuman sayang tertunda, di stop sama Bapak Aing. Pantesan dia murka ya. Nih. Ke pesantren anti bukan politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blon. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Dengan gubernur dengan bupati mah penasaran. Tidak tahu apakah ucapannya ditujukan pada saya atau bukan, saya tidak tahu. Tetapi orang menanggapi bahwa ucapannya ditujukan pada saya. Bisa majakan kebiasaan abang orang nih ini. Saya benar-benar ketahu. Main-main urusan negara. Aing kepada apa biasa? Kita urusan soalnya nggak enak, nggak pantas ngomong begitu pakai peci tuh, apalagi di depan para jamaah-jamaah. Nih saya nih saran dari seorang pendosa seperti saya kepada Ustadz Aceng Mujid. Intinya Pak Ustadz, mohon tolong kalau lagi ceramah tausiah atau lagi mengkritik pemerintah, intonasi dan bahasanya tuh dipilih dengan kata-kata yang baik. Jangan seperti kayak kemarin. Kan kalau kayak kemarin tuh jadi viral begini, yang dipermasalahkan oleh netizen dan rakyat Jawa Barat tuh soal kata-kata yang seperti tolol, blow on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya, dan diberi kesehatan umur panjang. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan malam hari ini kita akan melihat komentar dari netizen mengomentari Ustadz viral yang dari Garut, Aceng Mujib, yang menghina Kang Deddy Mulyadi dengan kata-kata tolol dan blow on. Seperti apa videonya, kita tonton bersama-sama. Oh ya, yang baru menemukan channel ini jangan lupa ya dibantu like dan share. Meluncur teman-teman. Ada katanya seorang ustadz yang dari Garut itu, dia ceramah sambil duduk manis di atas kursi, sambil dengan mengeluarkan, kalau menurut gue sih itu kata-katanya tidak pantas dikeluarkan dari mulut seorang ustadz ya. Segimana kesel, segimana benci, segimana nggak suka juga, setidaknya kalau sebagai ustadz itu harus memberikan contoh perilaku bahasa yang baik dan benar. Oke, nih sekarang Bapak ngebacot kayak begitu, ngecoprak ke sana ke sini, jangan tersinggung jika ada netizen yang memberikan bacotan-bacotannya terkait Bapak ya, karena Bapak sendiri juga tidak memiliki etika, tidak memiliki bacotan-bacotan bagus untuk memberikan contoh, memberikan penilaian kepada rakyat terkait tentang Gubernur Jawa Barat. Oke, nih lihat videonya. Tahu saya Pak Deddy, gue masih Bapak Aing. Ya dari lihat di sini, dilihatnya dari sosok mana, sisi mana gitu. Namanya orang, apalagi gubernur kan akan kelihatan hebatnya, akan kelihatan on-nya, akan kelihatan apa saja akan kelihatan sudah muncul dari kebijakan-kebijakannya, pasti plus minus. Tapi menurut saya apapun keadaan gubernur kita, kasih kesempatan, apa saja yang dilakukan, kasih kesempatan, silakan dia untuk mengekspresikan, untuk menjelajahi. Seperti jelema kakara kawin, ulah waka ngatur pamajikan, cet, perhatikan heula. Ieu teh golongan tukang nyatu, golongan tukang dangdan, golongan tukang jebleh, golongan tukang gigi limringan. Baca heula. Oh. Nah, dari kata-kata yang terkait menilai sosok seorang istri, sosok seorang perempuan, apakah pantas dengan kata-kata tukang nyatu, tukang jebleh, tukang dandan? Apakah pantas seperti itu? Namanya seseorang laki-laki telah menikahi seorang perempuan,
Jangankan sebelum nikah, otomatis itu laki-laki sudah bisa melihat terkait si perempuannya yang akan nanti dijadikan istri, sosoknya seperti apa. Dan kalau bisa mah tuh berikan itu kata-katanya tuh yang halus, bisa kagak sih? Pak Ustadz, lu ngapa lu? Yang halus bisa nggak? Apakah sosok perempuan ini sosok yang suka makan gitu kan, suka ngegosip, suka dandan, kan enak kedengerannya ya. Ini nyatu, lu nyomongnya itu udah kayak sama binatang lu, gemes gua seperti itu. Giri sendiri pengen dianggap benar lu, giran bahasa lu kagak bisa dikontrol, kebiasaan. Ada lagi nih videonya. Iya mah, seeceu mah sakodak sakedik ameng, sakodak sakedik tuang. Oh, bakal jadi kudanil ya mah ya. Dia juga di sini menyamaratakan kalau wanita yang suka makan dia katakan kudanil. Berarti di sini dia seorang ustadz tapi tidak bisa menjaga marwahnya seorang perempuan, seorang wanita. Wanita yang suka makan dia katakan kudanil. Lu kagak mampu emang ngasih makan wanita kalau lu punya bini tukang makan. Lu kagak mampu. Oh iya lupa, lu kan dapat duit buat ngasih empan keluarga lu itu hasil dari ya dana-dana fiktif. Bisa jadi kan, makanya lu sesewot ini. Sekarang kan seperti Pak Gubernur beredar kemana-mana, sudah di framing. Gubernur Jawa Barat musuh Islam, Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Dilihat dulu, cenah deui aya kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol, itu saya simpulkan gubernur blon, itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna, lain ukur hanya sebatas miwir ngomong di bibir. Bagaimana? Bapak yang terhormat, Bapak Ustadz yang sok suci, sok benar, sok paling mengerti tentang agama. Pesantren yang gimana dulu yang menjadi musuhnya Pak Deddy Mulyadi? Kiai yang gimana dulu yang menjadi musuhnya Pak Deddy Mulyadi? Gua pengen nanya sama lu. Banyak kiai-kiai pesantren-pesantren lain yang mendukung terkait kebijakan-kebijakan dan tata cara kerjanya Pak Deddy Mulyadi. Ngapa? Nggak usah seolah-olah membawa nama agama, nama pesantren, nama kiai. Nggak semuanya sama seperti lu ya. Kecuali kalau pesantren ataupun kiai yang hanya mengejar duniawi terkait penyelundupan, penggelapan dana-dana hibah untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan perut sendiri. Oke. Itu menjadi musuhnya Pak Deddy Mulyadi. Tapi gua dukung Pak Deddy Mulyadi. Harus diberantas model-model kayak begitu yang dikit-dikit membawakan nama agama. Ya, hanya untuk apa? Hanya untuk kepentingan sendiri. Dan di sini gue cuma pengen ngomong, ustadz yang modelan kayak begini itu ustadz yang tolol, ustadz yang ustadz yang kurang ngajar, ustadz yang kagak punya otak. Kenapa gue berkata seperti ini? Gue tidak hanya omong-omong di mulut saja. Lu lihat aja video dia dari awal sampai akhir. Satu, dia merendahkan marwahnya seorang perempuan yang dia katakan dan dia samakan dengan binatang kudanil. Dia juga merendahkan sosok gubernur Jawa Barat dengan kata-kata tolol, kata-kata kata-kata kurang ajar. Apakah pantas ustadz seperti itu? Lu mengkritik boleh mengkritik, tapi coba kritiklah dengan kata-kata yang santun. Di sini katanya terkait kiai masuk ke politik. Tidak bisa kalau tidak masuk politik, harus masuk politik. Boleh kiai atau pemaku agama masuk ke dunia politik, tapi ingat batasannya ya. Jangan sampai agama dijadikan tameng dalam berpolitik. Boleh masuk ke dunia politik, tapi harus tahu, sadar diri batasannya. Harus tahu, sadar menjadi diri. penengah, jangan hanya menjadi salah satu bagian dari politik yang mendukung salah satu kebijakan-kebijakan yang ujung-ujungnya kagak bener lah, begitulah ya. Boleh. Silahkan, cuman dalam batasan sebagai penengah ya, jangan diperjualkan itu terkait agama di dalam politik. Udah muak gua yang pada menggunakan agama demi kepentingan sendiri. Masih banyak kiai ataupun pesantren yang setuju dengan kebijakan Gubernur Pak Deddy Mulyadi. Mohon maaf nih Pak ya, Bapak jangan tersinggung dengan kata-kata saya ini, karena Bapak juga memberikan contoh kepada warga, kepada rakyat dengan kata-kata kasar Bapak. Oke? Bapak harus bisa nerima ya. Udah, bye. Ternyata ya si Ustadz yang kemarin teriak-teriak ngata-ngatain Bapak Aing Gubernur tolol, pantesan dia ngamuk. Ternyata yayasannya dia itu adalah salah satu yang harusnya mendapatkan dana hibah tahun ini loh.
sebesar 1,3 M. Cuman sayang tertunda, di stop sama Bapak Aing. Pantesan dia murka ya. Nih lihat. Pantesan ya. Udah tahu kan siapa pemilik Yayasan Salaman Faujan 3 tersebut? Nih. Iya. Baru gua mau mampir ke IG-nya ya, mau silaturahmi gitu, gua mau menyapa. Lah, taunya komentarnya sudah dibatasi. Nih. Bah. Sudah di Lah gening lu tutup segitu komentarnya ya. doang, Pak. Ya, segitu doang nyalinya ternyata. Baru digeruduk netizen langsung itu dibatasi komentar. Takut Langsung kagak dibatasi kuat nyalinya, komentar. makanya jangan sok angkuh, jangan sok jagoan jadi orang, jangan sok Jangan sok paling tahu jagoan. agama, sok paling pinter. Ya, itu gubernur kan dipilih oleh rakyat, berapa juta yang milih Pak Ya. Deddy Mulyadi. Wajar mereka murka dengan kata-kata Bapak sebagai seorang ustadz yang ngomongnya aduh alah iya menik kasar pisan, kagak pantas banget jadi ustadz, kagak pantas banget jadi ketua yayasan kalau cara ngomongnya kayak begitu. Gimana sama murid-muridnya ya? Ilmu yang lu berikan itu ilmu apaan jadinya kalau di depan umum aja lu ngomong kayak begitu? Masih mau nih dikupas tuntas lagi. Bapak juga kan masa pondok pesantren nyampe masuk ke gabungan ormas. Ormas apa itu? Ormas Soski apa gitu ya kan? Pantesan Bapak Aing memang bener ya. Kenapa terkait agama itu kalau bisa agak disisihkan dulu lah dengan politik ya kayak begitu. Takutnya kayak begini nih, jadi melenceng. Ya, jadi melenceng, jadi keluar dari norma-norma agama gitu, jadi keluar dari ajaran-ajaran agama yang sesungguhnya. Beneran, ya, disisihkan dari dunia perpolitikan, yaitu karena kebanyakan oknum-oknum yang modern kayak begini. Ya, dijadikan agama itu dijadikan gimana ya? Ya, dilencengkan lah gitu kan, gitu, dijadiin tameng intinya mah ya. Udah awas, jangan macam-macam lagi. Tahu sendiri, tangan kaki netizen kalau udah bergerak, kebuka semua tuh informasi-informasi baik dari yang buruk maupun yang baik ya. Udah, bye. Goreng belum nanya, Bang rasa acreng. Ayo selalu Pak Deddy, gue masih Bapak Aing. Ya dari lihat di sini, dilihatnya dari sosok mana, sisi mana. Itu namanya orang, apalagi gubernur kan akan kelihatan hebatnya, akan kelihatan onnya, akan kelihatan apa saja akan kelihatan sudah muncul dari kebijakan-kebijakannya pasti plus minus. Sekarang kan seperti Pak Gubernur beredar kemana-mana, sudah di framing. Gubernur Jawa Barat musuh Islam, Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Dilihat dulu. Senang deh ayah kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur kena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur kena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol, itu saya simpulkan gubernur blon, itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jelutna, lain ukur hanya sebatas bibir ngomong di nabi bibir. Naon Kang Deddy henteu di panggung adeg. Pan urang teh diajarkeun adab. Hiji, adab ka Allah. Dua, adab ka kolot. Muka tilu, adab ka guru. Muka opat, adab ka sesama. Pami di panggung berarti abdi sapanggung. Pan abdi mah derajatna di sahanapeunana. Kunaon derajatna sahanapeunana? Ceuk ilmu abdi, nu ngaranna guru naos, ustad, kiai eta teh pemimpin spiritual. Ari pemimpin spiritual teh urusan lagi urusan langit. Lamun cek umat kiai langitan. Lantaran urusan langit, urusan rasa, urusan cinta, geus eueuh urusan jeung kabutuh dunya. Sabab dirina ge ukur di udan ukur hiji nyaeta kariduan Allah. Itu. Lantaran itu kuring mah dibikaina jadi tradisi ngamuliakeun teh kengi ngamomorekeun teh kengi ngahina. Mata ke taranya nyanakeun politik. Kunaon taranya nyanakeun politik? Lamun kuring nyana kiai nyanakeun politik, kuring geus ngalungsurkeun darajat kiai tinu darajat langit ka darajat bumi. Lamun diturunkan ke derajat bumi, kuring geus mere hasud ka kiai. Kunaon mere hasudna? Mun upami dicana kiai jadi tim sukses, beureum kiai teh kedah nyukseskeun abdi. Kedah nyukseskeun nu sanes. Engke lamun nyukseskeun ngelian celah kumaha carana nurunkeun derajat nu sanes. Kumaha lamun aya ayat nu dikutip kemudian tafsirna diarahkeun nuju jeung hawa nafsu kemenangan dirina. Apa urang teu ngarungkakeun derajat agama?
apa orang pengaruh tentang kendaraan Quran ditafsirkan jadi tafsir politik dibawakan hawa nafsu anjeuna rusak di agama. Namun agama model kieu mungkin di jangka panjang punten diri lungsur kepercayaan. Upami lungsur kepercayaan ka tokoh agama bahaya naon ieu lamun aya negara bancang pake aya ceos sosial ceos politik sadaya ulama tos berpolitik ulama mal bisa nenangkeun mal bisa ngerem mal bisa ngakurkeun sabab geus aya di kelompok pertikaian politik. Urang mah di tanah Sunda ulah dan ai guru mengarana di guru nu bangor muridna nu bageur muridna teu cuget kanu hinteun teu konten kanu konon atuh cenah eta guruna cenah bisi teu boga perhatian mun teu di rumah teu kudu sabab murid nu hade pamimpin nu hade pasti merhatikeun ulama ku pamarentah lain ku pribadina sabab ulama ngajaga akhlak umatna teu mabok teu zina teu lacur teu judi berarti negara geus diamankeun ku ulama program ulama penjara. Itu cara berpikir daripada jadi bestie menang bantuan di provinsi dengan organisasi agama 100 juta dibikin 50 bagi 2 aja membuka aspirasi kan dosa kabeh bener kan kayak dengan sinanya SPJ fiktif kira-kira dosa kang ajang-ajangan kan kadosaan patut kayak nah Sok mah. Nih, ini teh pangsit goreng Mang Iwan. Tapi kenapa sama penjualnya disebut Batagor? Krisis identitas kali Mang. Mama tinggal makan aja banyak protes. Oke. Nah, ada yang memang tahu itu kasusnya Kiai Aceng Mujib yang dari Garut. Kan kita kan udah sepakat nggak mau ngebahas masalah itu. Tapi ini Pak Kiai Acengnya udah bikin video klarifikasi Mang. Oh udah diklarifikasi? Udah Mang. Gimana? Katanya dia minta maaf untuk semua pihak yang merasa tersinggung sama ucapannya. Iya tuh, kalau gitu mah ya kita sebagai manusia dan sebagai sesama muslim kita harus memaafkan Mang Iwan. Apa? Terus katanya juga dia udah lama juga dia mendeklarasikan kan kalau misalnya dia itu tidak anti pemerintah, dia mendukung pemerintah yang sah, mendukung kebijakan-kebijakan KDM. Ya emang harusnya gitu. Nggak bisa pesantren atau yayasan nggak sejalan sama pemerintah, anti pemerintah, nggak bisa. Emang kenapa emang nggak bisa? Ya nanti dana hibahnya nggak bisa cair atuh. Oh, apalagi pesantren dia nih itu diproyeksikan dapat 1,3 M tapi pending gara-gara ada evaluasi dari Bapak Aing. Katanya nggak mau ngebahas tapi dia tahu sampai segitunya sih Mamang. Ya tahu aja Mang Iwan. Nah terus lagi itu ucapan dia itu bukan ditujukan untuk ADM, itu hanya sebagai contoh kalau ada pejabat yang ngelarang ulama terjun ke politik. Dia bakal ngelawan kalau ada pejabat yang kayak gitu. Oh, gitu mah. Ya kalau menurut saya mah gini ya. Maaf nih Pak Kiai, saya mah bukan ngajarin ikan berenang. Ya, apalagi ngajarin ikan terbang mah susah. Semua mah untuk Sunda mah lain mama tahan ngojai kameri gitu. Kok mau mama tahan ngojai kalomari mah. Ayo mari ngojai. Ini mah menurut saya gitu, kalau ada apa namanya yang selisih pendapat sama kita, beda pendapat sama kita, jangan langsung ngambek atuh, jangan langsung marah-marah, jangan langsung menghina, apalagi ngajak gelut. Nah, bener itu mah. Sebaiknya mah duduk bareng silaturahmi, tabayun. Nah, itu. Sambil ngopi, sama makan pisang goreng. Itu lebih bermanfaat karena kita ibaratnya mendukung program UMKM. Si Mama, orang ujuk-ujuk ngebahas masalah UMKM, kopi, pisang goreng. Ini jauh melencengnya. Jauh di mananya sih Mang Iwan? Kita lagi bahas Pak Aceng, kenapa lari ke kopi sama pisang goreng? Kalau saya ngomongin petani kopi tuh sama petani pisang, jauh. Tapi tukang kopi sama tukang pisang goreng mah deket di depan juga ada. Mang Iwan tidak mendukung UMKM? Serah Mang lah. Gubernur Blon, itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jelutna. Aduh ini ketua yayasan ngomong kok kenceng begini. Ngomong secara beraing. Aing nggak kuas pak aing mah.
dengan gubernur dengan bupati mah tuh, penasaran. Tidak tahu apakah ucapannya ditujukan pada saya atau bukan, saya tidak tahu. Tetapi orang menanggapi bahwa ucapannya ditujukan pada saya, yaitu gubernur tolol. Nah, bagi saya lebih baik jadi pemimpin yang dianggap tolol, tapi bisa berbuat yang terbaik bagi kepentingan masyarakatnya, bisa membangun transparansi anggaran pemerintah sehingga publik bisa mengakses, bisa merubah dana hibah yang biasanya jadi bancakan, dan itu bisa saya buktikan kebancakanannya, dan SPJ-SPJ yang diragukan itu menjadi dana yang bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Kemudian juga memberikan beasiswa untuk santri. Kita sudah menyiapkan beasiswa untuk santri yang tidak mampu di seluruh provinsi Jawa Barat, membangun sekolah baru, memperbaiki ruang kelas, memberikan beasiswa pada anak-anak yang dianggap miskin dari keluarga miskin. Jumlahnya sekarang 12.600. Saya pengennya jadi 20.000 karena belum tentu orang yang tidak didata itu tidak miskin. Mereka bisa jadi tidak terdata dengan baik tapi miskin. Saya pengen jadi 20.000 mereka sekolah di sekolah pemerintah, dan kemudian nanti mendapat alokasi 3,6 juta untuk beli sepatu. Sampurasun nembe anu ngalangkung Ustadz Aceng cecelewengan ngajak gelut deh apa ge ye jawara pasantren jawara morok baheula ye jawara ye enggak poe ge aya nu dipitaskeun ku Abah, aya nu dicacak-cacak ku Abah enggak poe, tapi Abah mah teh sombong. Nah, Bapak anu dipitaskeun nu dipitikeun kacang panjang dicoelkeun kana sambal tarasi dibeleg didahar jeung liwat tah jeung intip anu haneut. Nah, masuk nyatak-nyatak jantung. Ya, Abah baheula aja jadi jawara ke pasantren nyatak-nyatak jantung jeung eta naon nangka ngora tah. Da Abah mah jawara pasantren tapi teu sombong baheula, sering sih mitaskeun kacang panjang langsung coelkeun di dahar jeung intip. Haneut teuh esuk-esuk enak di pondok tetan. Ustad Aceng, sakit ya, eta tah Ustad Aceng ulah ceceleweun ngajak lu teuh hatur nuhun, termios. Saya deklarasi di mana-mana. Saya mendukung pemerintahan sah. Pausan mendukung pemerintahan sah. NU mendukung pemerintahan sah. PWI mendukung pemerintahan sah. BNP mendukung pemerintahan sah. Al-Maghari mendukung pemerintahan sah. Dengan catatan, kau membawa negara ini mau kemana? Jika negara ini mau dibawa sesat, semau gue tidak memakai aturan, maaf hampura nya geus kuring teu jadi nanaon punya hak boga we kahayang Garut ulah jadi negara terpinggir, ulah jadi kabupaten termiskin, ulah jadi kabupaten yang termarginalkan, tetapi harus menjadi kabupaten hebat. Saya mendukung program Pak Dedi Jawa Barat jadi provinsi yang istimewa. Tapi catat kepada semua pejabat, nggak bisa kau bekerja tanpa beserta dengan ulama. Siapapun, sehebat apapun, membangun negara tidak membawa ulama, tidak melibatkan ulama, lebih-lebih kalau menghinakan dan melecehkan ulama, lebih-lebih menghinakan melecehkan pesantren. Ayo kita saling lihat, saling buktikan. Bisa cicing lah ulama mah tong bepiluan ngaji weh nguruk weh. Kamu melecehkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Rasulullah itu manifestasi daripada Al-Quran. Kamu harus tahu ketika bicara politik, politik itu sesuatu yang berurusan dengan negara. Rasulullah SAW itu bukan hanya imam sholat, bukan hanya penceramah, panglima perang yang ngurus negara, nguruskan perut orang lapar, nguruskan orang sakit, nguruskan orang agar nggak bodoh, nguruskan orang bagaimana supaya hidupnya nyaman, tenang. Bagaimana Rasulullah sampai mengatakan wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Qila man ya Rasulullah alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Sungguh tidak beriman, si dia tidak beriman, si dia tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Orang yang menjadikan tetangganya hidupnya gelisah. Keamanan, kebutuhan kita itu 4: keamanan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Rasulullah manifestasi daripada Al-Quran. Karena khuluqul Quran, gerakna, gerikna, rengkakna, polahna, ciptana, semua itu adalah apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Beliau itu politikus. Catat sekali lagi kepada para pejabat, kepada para
pemangku negara, jangan sekali-kali mengatakan kiai tidak boleh bicara politik, kiai tidak boleh urusan-urusan negara. Hei, tugas ulama satu himayatuddin, menjaga agama, dua himayatud daulah, menjaga negara. Jangan sampai negara Indonesia ini adalah diutik-utik oleh gerakan separatisme yang tidak bertanggung jawab dengan menjadikan agama sebagai kedok, khilafah. Apa yang disampaikan Allahu Akbar, setelah itu bunuh orang bebas. Itu Islam apa Islam? Maka ada yang mengatakan Allahu Akbar, jawab sami Allahu liman hamidah. Biar isuk-isuk kurang muka TikTok masuk. Biar pisan muka TikTok. Ya. Dina beranda naon disebutnya. Aya oknum ustad di Garut. Aceng ngaranna teh Aceng naon. Ngobrolkeun. Lamun teu bisa agama cenah ulah ngobrol agama. Ngan ujungna goreng ka gubernur. Kang Deddy Mulyadi, Bapak aing, gubernur aing. Nyebut aya bahasa tolol saeutik. Hari cekula ti dia ye dengekeun. Ieu mah moal bicara agama ngan saeutik-eutikeun diajar agama, matak tar ngobrol gagabah. Ngan eta oknum ustad Kang Aceng teteh nyerag dina panggung kan gelut ngobrolkeun teh. Tah lamun gelut mah ya diajar ya. Tah ieu kita nu galal deui eta kayak tinggalikeun. Tah ya sesan neugelan urang tah. Tah ieu tah. Nya sesan neugelan nya. Mata kula wani-wani teuing gelut mah hayulah rek di mana oge maneka hayo teteh nyerag wae kana panggung mal mamatan ustad teu ngarti ieu mah ngan lamun diajar gelut tukang ieu kana gelut mah terutama ningali daging hayam sok rada tarik. Hatur nuhun Kang Ustad. Oknum tapi mah oknum. Gitu Kang Ustad nu di Garut nu hayo teteh nyerag wae kana panggung asa teu nyeta. Ngan ayo yang ngobrol teh gelut urang gelut lah di layanan komo Kang Ustad di Garut mawa daging hayam mah urang paloba jeung ieu Main urusan negara aing teu paling beres ya ngobrol yang tahu sana ini main sistem ngobrol supaya. Nah, di sini terungkap teman-teman ya, sifat asli dari Aceng Mujib ya, Ustadz viral di Garut. Dia sangat pemarah sekali teman-teman ya. Bisa terlihat di sini, dan di sini ini video lama teman-teman. Bisa baca ketulisan abang orang nih ini. Saya berkata ke kamu, main-main urusan negara, aing tempat beres ya. Akhirnya Gubernur Jawa Barat Bapak Aing merespon soal dirinya disebut gubernur. Bentar, gue contohin nih. Oknum Ustadz Care ini kalau ngomong kayaknya enak bener di atas panggung. Ini mic nih. Cuman gue kagak pakai peci ya, soalnya nggak enak, nggak pantas ngomong begitu pakai peci tuh, apalagi di depan para jamaah-jamaah. Nih gue contohin. Lamun gubernur ngomong pondok pesantren temenang asuh politik, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu gubernur kurang ajar. Itu gubernur blow on. Saya tanggung jawab ngomong begini, kalau perlu gelut sama saya. Eceng gondok, lu kalau pengen dana hibah ngomong baik-baik, jangan caranya begitu. Marah-marah nggak pukul lagu lu, kayak bocah ngebeka mainan aja lu. Bener-bener adat-adatan mulu lu. Ternyata lu adalah ketua yayasan di Garut yang daftarnya penerima dana hibah tahun ini 1,3 miliar. Buset, pantesan lu marah-marah kagak pukul lagu. Sekarang ternyata lu ketua yayasan. Pusing lu ya, biasa dapat daging terus ya dari tahun-tahun kemarin ya. Sekarang dapatnya ikan betok. Nih gua ajarin, kalau lu nggak tahu cara minta yang baik-baik nih gua ajarin ya. Lu ngomong baik-baik sama Kang Deddy Mulyadi ya. Nih gua ajarin. Assalamualaikum Pak Deddy. Please Pak Deddy, please cairin lagi dana hibah Pak Deddy. Please, saya ntar nggak makan. Kalau gua jadi Kang Deddy Mulyadi, gua jawab gini. Sorry ye, dana hibahnya saya alihin buat kebutuhan manfaat yang lain yang lebih berguna untuk masyarakat Jawa Barat yang lebih banyak. Jangan lulu aja. Lebok sih ya.
Karena lu jangan nyenggol bapak aing lu. Jadi akhirnya lu ketahuan kan. Lu tuh ketua yayasan di Garut. Yang daftar yayasan lu tuh penerima dana hibah. Ngomong-ngomong media sosial lu kenapa dibatasin? Nggak kuat, kena mental, pusing, dapat serangan gerudukan netizen di Jawa Barat. Lu enak banget lu ngomong, tolol, blow on, tapi sekarang lu digeruduk sama netizen, nggak kuat mental lu. Media sosial lu aja dibatasin. Mental lu cuma segitu doang, berani doang ngomong depan jamaah lu, ngomong inilah, ngomong itulah, tapi lu sekarang pada takutan, pada stres, pada kena mental lu. Bener-bener lu. Akhirnya ketahuan kan. Respon Kang Deddy juga ngeresponnya soal dana hibah. Jangan berani-berani nyenggol bapak aing. Kalau kagak punya rekam jejak yang baik mah, akhirnya rekam jejak jelek lu ketahuan semua kan sama netizen, dikulik semua sama netizen. Kalian udah lihat klarifikasi oknum Ustadz yang di Garut itu. Terlepas dari klarifikasi yang kagak nyambung sama titik permasalahannya, dan terlepas juga dari katanya video itu dipotong-potong sampai viral begini, padahal video aslinya tuh tidak seperti itu. Terlepas dari itu semua, intinya dia udah mohon maaf kepada pihak-pihak yang tersinggung. Kita nih sebagai manusia, sesama manusia, udah saling memaafkan aja, jangan saling menghujat lagi. Intinya nih, saran dari saya nih, saran dari seorang pendosa seperti saya kepada Ustadz Aceng Mujid. Intinya Pak Ustadz, mohon tolong kalau lagi ceramah, tausiah atau lagi mengkritik pemerintah, intonasi dan bahasanya tuh dipilih dengan kata-kata yang baik. Jangan seperti kayak kemarin. Kan kalau kayak kemarin tuh jadi viral begini, yang dipermasalahkan oleh netizen dan rakyat Jawa Barat tuh soal kata-kata yang seperti tolol, blow on, kurang ajar. Itu Pak Ustadz yang dipermasalahkan. Sampai-sampai Pak Ustadz dihujat, dibully. Itu kalau Pak Ustadz bilang itu memang karakter saya, gaya saya berceramah seperti itu, tapi tolonglah Pak Ustadz,